Perkenalkan, nama saya Nosentia Dikinanti dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 23043010255. Video ini sebagai pemenuhan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel yang saya ambil untuk dianalisis adalah mengapa komunikasi dalam keluarga penting. Mengapa saya mengambil artikel ini? Karena artikel ini memiliki hubungan dengan prodi saya, yaitu ilmu komunikasi. Oke, masuk ke paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama mulai dari kata jika hingga kalimat yang terakhir. Menurut saya perlu dibenahi karena mungkin ada beberapa kata yang kurang efektif dan bisa dikurangi tanpa mengganti arti gitu. Seperti belakangan ini, kasus-kasus yang terjadi menimbulkan masalah besar, muncul akibat adanya masalah dalam keluarga. Contohnya seperti anak yang membunuh orang tua kandung, atau seorang istri yang membakar suami dan anak tirinya. Oke, setelah itu masuk ke paragraf yang kedua. Keluarga merupakan lingkungan terdekat dari seseorang. Berdasarkan data dari studi news yang dipublish pada 1 Desember 2017, keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan. Biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan pernikahan, atau ikatan lainnya, serta dapat mengembangkan kondisi mental dan emosional anggota kelompoknya. Setelah kalimat 1 Desember 2017, ada kata keluarga adalah. Dari penjelasan keluarga ini hingga akhir, anggota kelompoknya itu menurut saya perlu dibenahi. Seperti keluarga adalah kelompok manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan dengan hubungan darah, ikatan pernikahan, atau ikatan lainnya, dan dapat mengembangkan kondisi mental dan emosional kelompoknya. Setelah itu masuk ke paragraf yang ketiga. Mental dan emosional diri kita sendiri dapat berkembang dikarenakan kita dapat menjadi diri sendiri ketika berada dalam lingkup keluarga. Walaupun terkadang ada perbedaan pendapat yang dapat membuat perselisihan. Nah, menurut saya dua kalimat ini perlu dibenahi. Seperti mental dan emosional diri dapat berkembang ketika kita menjadi diri sendiri dalam lingkup keluarga. Walau terkadang terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan. Lanjut ke kalimat selanjutnya. Oleh karena itu, komunikasi merupakan kunci utama dalam sebuah keluarga. Komunikasi sendiri juga memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah komunikasi berdasarkan perilaku yang kita lakukan, yakni komunikasi formal dan informal. Nah, menurut saya dari kata yang sudah saya tandai, perlu ada pembenahan, ada juga yang perlu dihapus. Jadi kalimat yang benar adalah, oleh karena itu, komunikasi merupakan kunci utama dalam sebuah keluarga. Komunikasi sendiri memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah komunikasi berdasarkan perilaku yang dilakukan, yakni komunikasi formal dan informal. Oke, lanjut ke paragraf yang keempat. Adapun perbedaan antara komunikasi formal dan informal yang mana dikutip dari laman akademika. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang menunjukkan posisi seseorang dan menggunakan sistem atau hierarki. Contohnya seperti komunikasi guru kepada muridnya atau atasan kepada bawahannya. Sedangkan komunikasi informal merupakan komunikasi yang berjalan tanpa memperdulikan sistem atau hierarki. Dari paragraf ini ada beberapa kata yang sudah saya tandai dan perlu dibenahi. Jadi, adapun perbedaan antara komunikasi formal dan informal dikutip dari laman akademika. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang menunjukkan posisi seseorang menggunakan sistem atau hierarki, seperti komunikasi guru kepada muridnya atau atasan kepada bawahannya. Sedangkan komunikasi informal merupakan komunikasi yang berjalan tanpa memperdulikan sistem atau hierarki. Lanjut ke paragraf yang kelima. Nah, di kalimat pertama ini ada satu kata yang perlu diganti atau diperbaiki.
Komunikasi dalam keluarga dapat berubah menjadi canggung jikalau salah satu anggota keluarga tidak berpartisipasi dengan baik. Nah, kalimat ini bisa dibenahi menjadi komunikasi dalam keluarga dapat berubah menjadi canggung jika salah satu anggota keluarga tidak berpartisipasi dengan baik. Dan di kalimat selanjutnya ada kegiatan tersebut dapat berupa seperti bersenda gurau, makan, mengobrol, membersihkan rumah, dan mengunjungi tempat wisata bersama. Dari kalimat ini juga saya tandai bahwa ada yang harus dibenahi. Seperti kegiatan tersebut seperti bersenda gurau, makan, mengobrol, membersihkan rumah, dan mengunjungi tempat wisata bersama. Nah, dapat berupa ini bisa kita hapus atau kita hilangkan karena meskipun dihapus tidak mengganti atau artinya itu tidak beda. Ada pepatah yang mengatakan ketika keluarga mencapai keadaan harmonis, maka hal itu membawa sukses kepada semua hal. Oke, di paragraf yang selanjutnya, pepatah ini menggambarkan bahwa keharmonisan keluarga dapat menjadi sebuah awal dari kebaikan. Dan di kalimat hubungan antara orang tua dan anak maupun sebaliknya harus terbuka ini perlu diperbaiki. Seperti pepatah ini menggambarkan bahwa keharmonisan keluarga dapat menjadi sebuah awal kebaikan. Hubungan antara orang tua dan anak ataupun sebaliknya harus terbuka. Nah, untuk kalimat-kalimat selanjutnya atau paragraf yang terakhir menurut saya tidak ada yang perlu dibenahi karena menurut saya sudah cukup baik. Sekian presentasi yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengambilan ucapan yang kurang baik, dan terima kasih.